Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham sholat fajar. Kemarin saya janji mengulang video tentang sholat sunnah, tapi masih ada yang ketinggalan, yaitu sholat fajar. Sholat fajar itu dilakukan setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Nama lainnya adalah qobliyah subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sholat fajar itu bagaikan dunia, lebih baik daripada dunia dan seisinya. So, lakukan sholat fajar. Nah, bisa nggak sih sholat fajar itu dilakukan setelah orang pulang dari masjid? Maksudnya gini, tidak tepat setelah azan. Jawabannya adalah selagi masih ada waktu subuhnya, maka masih bisa. Misalnya nih azan di tempat teman-teman 4.30. Terus teman-teman bangun jam 5. Nah, selagi jam 5 itu masih ada waktu sholatnya, maka teman-teman bisa melakukan selagi masih ada waktu sholat subuhnya, maka teman-teman masih bisa melakukan sholat sunat fajar ya. Dan kemudian rakaat pertama, rakaat keduanya itu bebas aja mau baca apa, nggak jadi masalah. Yang penting teman-teman sholat aja seperti sholat subuh ya. Semoga bermanfaat. Naluki di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Apakah iftitah itu wajib pada sholat sunnah? Oke. Teman-teman, saya jelaskan bahwa iftitah itu bukan bagian dari rukun sholat. Jadi teman-teman gak baca iftitah pada semua jenis sholat itu gak apa-apa. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Tetapi sangat disayangkan karena nanti gak dapat pahala sunnahnya. Ya, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat berjemaah, lalu kemudian setelah selesai sholat Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapa yang di antara kalian mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila? Maka seorang sahabat mengacungkan tangan. Oke, ya saya tahu karena Futihat abwaabus samawat, bahwa terbuka pintu langit ketika engkau membaca itu. Maka iftitah dalam hal ini adalah yang awalnya pertama kali dilakukan oleh sahabat dan Rasulullah membolehkan. Sejak itu beberapa sahabat tidak pernah meninggalkan iftitah dalam sholat. Tapi status hukumnya tetap sunnah ya. Kalau nggak baca iftitah nggak apa-apa, tapi sayang aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Teman-teman, aku akan menjelaskan tentang cara sholat tasbih. Jangan skip video ini, simpan videonya, barangkali ada yang mau melakukan. Sholat tasbih itu sangat dianjurkan, walaupun 1 kali seumur hidup. Caranya adalah, kalau dilakukan siang hari, usahakan 4 rakaat 1 kali salam. Dan malam hari 4 rakaat 2 kali salam. Jadi sholat tasbih itu minimal 4 rakaat. Saya akan pelajari, bagi tahu caranya kalau sholat tasbih di malam hari. Jadi karena dia 2 rakaat, maka per 2 rakaatnya pasang niat. Sengaja aku sholat sunat tasbih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Bedanya dengan sholat biasa adalah setiap setelah selesai bacaan kita dianjurkan untuk bertasbih. Bacaannya adalah bacaan tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kalau sekedar sampai Allahu Akbar aja cukup kok. Caranya gimana? Kita takbir seperti biasa, iftitah Al-Fatihah ayat pendek, lalu bertasbih yang tadi yang saya bacakan, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah 15 kali. Pokoknya setelah selesai Al-Fatihah dan kemudian iftitah, dan setelah selesai Al-Fatihah setiap rakaatnya tasbihnya 15 kali. Selanjutnya cuman 10 kali loh. Ya, ruku subhana rabbiyal a'la azimi wa bihamdihi 3 kali, lanjut tasbih 10 kali. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, dan seterusnya, lanjut tasbih 10 kali. Allahu akbar, sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tasbihnya 10 kali. Kemudian duduk antara 2 sujud, Rabbighfirli, dan seterusnya, lanjut tasbih 10 kali. Lalu kemudian Allahu Akbar, sujud lagi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali, lanjut tasbih 10 kali. Lalu kemudian Allahu Akbar, duduk ya, jangan berdiri kayak sholat subuh, karena kita butuh tasbih.
Duduk, ya rakaat pertama duduk aja ya, itu tasbih doang 10 kali. Gitu ya, bedanya dengan sholat subuh ya. Lalu kemudian berdiri, Allahu Akbar, Al-Fatihah, ayat pendek, tasbih 15 kali. Tadi kan aku sampaikan setelah Al-Fatihah dan ayat pendek 15 kali. Seterusnya adalah 10 kali. Ruku 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud lagi 10 kali, duduk antara dua sujud Rabbi firli dan seterusnya 10 kali, sujud lagi bacaan sujud 10 kali, kemudian tahiyat akhir lanjut tasbih 10 kali. Segampang itu loh. Pokoknya yang 15 kali cuman saat takbir, cuman saat setelah Al-Fatihah. Selebihnya 10 kali. Dan bedanya yang kedua adalah rakaat 1 duduk aja, jangan langsung berdiri kayak sholat subuh. Duduk aja rakaat 1 baca tasbih aja 10 kali. Nah, lakukan 2 kali di waktu malam hari jadinya 4 rakaat. Semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Aku nyampaikan dengan cara yang menurutku sudah cukup mudah. Semoga juga mudah kita mengamalkan ya. Nah, semoga bermanfaat. Sholat tasbih ini pahalanya gede banget. Semoga teman-teman mau melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ada dalil ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'du wa la tajassasu. Hai orang-orang beriman, jangan kalian cari salah orang dan jangan memata-matai orang lain. Ada orang-orang yang spesialisasinya adalah mencari kesalahan orang lain. Padahal Allah masih pengen menutup aib orang itu. Ingat, siapa yang menutup aib manusia di dunia, Allah akan tutup aibnya di akhirat kelak dan sebaliknya. So teman-teman, kalau ada pertanyaan, boleh nggak sih Zah ngintip-ngintip HP suami atau ngintip-ngintip HP istri padahal nggak ada masalah apa-apa untuk mencari-cari kesalahannya? Jawabannya tidak boleh. Loh, bagaimana kita bisa mencari tahu sebuah kebenaran? Mengintip-ngintip itu memata-matai. Tajasus dalam ayat tadi itu tidak dibolehkan, namanya tajasus. Nah, yang boleh itu adalah kalau udah ada faktanya, maka kita melakukan penyelidikan, itu baru boleh. Kenapa polisi itu menangkap orang atau intel menangkap orang itu ketika udah ada laporan, udah ada faktanya, baru ditangkap dan kemudian baru diobservasi. Kalau suaminya nggak ada ngapa-ngapain, istrinya nggak ada ngapa-ngapain, sekedar suuzon aja dan mencari kesalahannya dengan melihat handphonenya, itu namanya mencari kesalahan dan memata-matai. Berbeda kasusnya ketika sudah ada pengaduan, ada fakta, ada data, lalu kemudian kita ingin mencari kebenarannya lebih lanjut, itu namanya mengobservasi, itu boleh. Tapi banyak orang yang tidak ada apa-apa, niatnya nyari kesalahan aja tuh. Bedakan mana suuzon, mana cemburu ya. Kadang-kadang bukan cemburu loh sama suaminya, tapi sekedar suuzon aja. Bedanya apa? Cemburu itu kalau udah ada faktanya, dan suuzon nggak ada faktanya, cemburu nggak jelas aja. Bedakan ya antara mencari kesalahan dengan membuktikan sebuah fakta yang ada hubungannya dengan kita. Semoga bermanfaat ya, dan kalau masih Allah tutup salah orang itu jangan dicari-cari atau dibuka-buka. Nanti kita akan mendapatkan hal yang sama. Semoga bermanfaat. Kalau di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, tahajud itu berapa rakaat Ustazah? Oke, tahajud itu minimal 2 rakaat dan sangat disunahkan 8 rakaat. Ya, jadi tapi 2 rakaat aja cukup kok. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kalau mau dilakukan 4 rakaat, lakukan aja 2 kali. Dia seperti sholat subuh aja, niatnya aja yang beda. Kalau mau 8 rakaat, lakukan aja 4 kali. 4 kali 2 kan 8. Artinya 4 kali per 2 rakaatnya. Nah, tapi kalau teman-teman mau 4 rakaat 1 kali salam juga bisa kok. Cuman caranya agak rumit. Kalau 4 rakaat 1 kali salam, berarti kalau mau 8 rakaat kan 4-4 tuh. Niatnya sengaja aku sholat sunat tahajud 4 rakaat sunnah atasku karena Allah gitu kan. Nah, rakaat 1, 2, 3 dan 4-nya dianjurkan baca ayat pendek dan kemudian tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga langsung berdiri, rakaat keempat baru tahiyat akhir ya. Nah, jadi bisa 8 rakaat, bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Nah, dilakukan dari habis Isya sampai menjelang azan subuh. Usahakan tidur dulu ya. Atau teman-teman lakukannya terpisah nggak apa-apa. Habis Isya, teman-teman tidur jam 10 bangun sholat 2 rakaat. Terbangun lagi jam 1 boleh lagi sholat 2 rakaat kok. Ya boleh aja, nggak ada masalah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Sholat fajar. Kemarin saya janji mengulang video tentang sholat sunnah. Tapi masih ada yang ketinggalan.
ketinggalan, yaitu sholat fajar. Sholat fajar itu dilakukan setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Nama lainnya adalah qobliyah subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sholat fajar itu bagaikan dunia, lebih baik daripada dunia dan seisinya. So, lakukan sholat fajar. Nah, bisa nggak sih sholat fajar itu dilakukan setelah orang pulang dari masjid? Maksudnya gini, tidak tepat setelah azan. Jawabannya adalah selagi masih ada waktu subuhnya maka masih bisa. Misalnya nih azan di tempat teman-teman 4.30. Terus teman-teman bangun jam 5. Nah, selagi jam 5 itu masih ada waktu sholatnya, maka teman-teman bisa melakukan selagi masih ada waktu sholat subuhnya, maka teman-teman masih bisa melakukan sholat sunat fajar ya. Dan kemudian rakaat pertama, rakaat keduanya itu bebas aja mau baca apa, nggak jadi masalah. Yang penting teman-teman sholat aja seperti sholat subuh ya. Semoga bermanfaat. Lalu di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, Ustazah, kalau sholat fardu dan sholat sunnah, apakah boleh tidak mengucapkan niat? Wow, oke, aku jawab ya, biar nggak salah lagi. Bahwa niat dalam sholat itu status hukumnya rukun sholat. Jadi teman-teman mesti pakai niat sholat, nggak bisa langsung takbir, nanti sholatnya tidak sah loh. Sama dengan teman-teman nggak baca Al-Fatihah, nanti sholatnya tidak sah. So tetap pakai niat. Walaupun bahasa Indonesia kalau untuk niat boleh, tapi dari takbir sampai salam harus bahasa Arab. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat fardu atasku karena Allah. Sengaja aku sholat asar 4 rakaat fardu atasku karena Allah. Sholat sunnah, sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi pasang niat ya, sama dengan wudhu, mesti niat. Karena niat adalah rukun wudhu. Sengaja aku berwudhu, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Nggak bisa pakai bismillah aja, dilafazkan niatnya atau maksudnya diucapkan dalam hati. Nggak ada masalah ya. Tetapi niat itu rukun sholat, niat juga itu adalah rukun wudhu. Jadi teman-teman pakai niat ya, jangan sampai sholatnya nggak pakai niat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham ya, saya selalu baca ayat pendek di rakaat ketiga dan keempat. Sekarang nggak lagi deh. Oke. Teman-teman, memang demikian. Banyak yang membaca ayat pendek di setelah Al-Fatihah rakaat ketiga dan keempat saat sholat wajib. Padahal sholat Isya 4 rakaat, zuhur 4 rakaat dan asar 4 rakaat itu tidak baca ayat pendek di rakaat ketiga dan keempat. Jadi baca ayat pendeknya di rakaat 1 dan 2 aja. Nah, ini tidak masalah sih sebenarnya kalau teman-teman pernah dan terlanjur melakukan itu ya. Tidak juga statusnya sholatnya menjadi tidak sah. Jadi jangan khawatir ya. Hal itu sama dengan yang aku dapat banyak pengakuan, selama ini saya sholat witir pakai tahiyat awal. Ternyata baru tahu dari video Ustazah sholat witir itu tidak pakai tahiyat awal gitu ya. Nah, itu nggak ada masalah ya. Kan kita baru aja mempelajarinya, nggak ada masalah. Sama dengan kalau sholat sunat 4 rakaat ya, dilakukan kayak sholat zuhur, ternyata nggak begitu. Sholat sunnah 4 rakaat itu kalau sholat duha mau langsung 4 rakaat, kalau sholat qobliyah zuhur mau langsung 4 rakaat, tidak pakai tahiyat awal, langsung berdiri rakaat keduanya ya. Dan rakaat 1, 2, 3, 4-nya baca ayat pendek kalau untuk sholat sunnah. Nggak apa-apa, tidak menyebabkan sholat tidak sah, juga tidak berdosa kok ya. Semoga bermanfaat. Nah, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, apakah iftitah itu wajib pada sholat sunnah? Oke, teman-teman, saya jelaskan bahwa iftitah itu bukan bagian dari rukun sholat. Jadi teman-teman gak baca iftitah pada semua jenis sholat itu gak apa-apa, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Tetapi sangat disayangkan karena nanti gak dapat pahala sunnahnya. Ya, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat berjemaah, lalu kemudian setelah selesai sholat Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapa yang diantara kalian mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila? Maka seorang sahabat mengacungkan tangan. Oke, ya saya tahu karena Futihat abwaabus samawat, bahwa
terbuka pintu langit ketika engkau membaca itu. Maka iftitah dalam hal ini adalah yang awalnya pertama kali dilakukan oleh sahabat dan Rasulullah membolehkan. Sejak itu beberapa sahabat tidak pernah meninggalkan iftitah dalam sholat. Tapi status hukumnya tetap sunnah ya. Kalau nggak baca iftitah nggak apa-apa, tapi sayang aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, saya ketiduran, terus terbangun jam 2 malam. Boleh nggak jam 2 malam itu saya sholat isya, terus kemudian saya tahajud, terus kemudian saya witir? Jawabannya adalah tentu dibolehkan ya. Sholat isya, tahajud, dan kemudian witir. Nah, tetapi aku tidak menyarankan untuk ini dilakukan sering-sering. Kalau bisa, sholatlah isya pada waktunya, karena sholat isya itu tabiatnya adalah sholat fardu yang sangat dianjurkan di awal waktu. Artinya jangan sering-sering ketiduran, apalagi banyak orang yang suka menggandengkan sholat isyanya serentak dengan tahajudnya. Boleh sih, nggak ada masalah habis isya tengah malam terus tahajud. Cuman persoalannya adalah kalau kita lakukan terus menerus sering-sering, takutnya kita termasuk orang-orang yang lalai ya teman-teman ya. Jadi karena tabiat sholat isya di awal waktu dan tabiat tahajud itu di sepertiga waktu malam terakhir. Oke, semoga bermanfaat. Kalau di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, sholat tahajud, hajat, taubat, istikharah bisa nggak dikerjakan sepertiga malam dan ditutup dengan witir? Oke, jawabannya tentu boleh ya. Karena sholat sunnah ini dilakukan di malam hari juga boleh yang tadi Mbak sebutkan. Hanya saja untuk sholat witir itu cuman boleh 1 kali ya. Silahkan dilakukan. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Dan seterusnya ya. Nah, di antara sholat-sholat ini nanti teman-teman boleh tambah dengan zikir dan doa, atau selesaikan dulu semuanya baru zikir dan doa. Setelah witir juga nggak jadi masalah ya. Semangat sholat malamnya, jaga kesehatan, dan amal itu biar sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus ya. Semangat selalu teman-teman di sananya. Nih Oki di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham teman-teman. Aku akan menjelaskan tentang cara sholat tasbih. Jangan skip video ini, simpan videonya, barangkali ada yang mau melakukan. Sholat tasbih itu sangat dianjurkan, walaupun 1 kali seumur hidup. Caranya adalah kalau dilakukan siang hari, usahakan 4 rakaat 1 kali salam, dan malam hari 4 rakaat 2 kali salam. Jadi sholat tasbih itu minimal 4 rakaat. Saya akan pelajari, bagi tahu caranya kalau sholat tasbih di malam hari. Jadi karena dia 2 rakaat, maka per 2 rakaatnya pasang niat. Sengaja aku sholat sunat tasbih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Bedanya dengan sholat biasa adalah setiap setelah selesai bacaan kita dianjurkan untuk bertasbih. Bacaannya adalah bacaan tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kalau sekedar sampai Allahu Akbar aja cukup kok. Caranya gimana? Kita takbir seperti biasa, iftitah Al-Fatihah ayat pendek, lalu bertasbih yang tadi yang saya bacakan, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah 15 kali. Pokoknya setelah selesai Al-Fatihah dan kemudian iftitah, dan setiap setelah selesai Al-Fatihah setiap rakaatnya tasbihnya 15 kali. Selanjutnya cuman 10 kali loh. Ya, ruku subhana rabbiyal a'la azimi wa bihamdihi 3 kali, lanjut tasbih 10 kali. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, dan seterusnya, lanjut tasbih 10 kali. Allahu akbar, sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tasbihnya 10 kali. Kemudian duduk antara 2 sujud, Rabbighfirli, dan seterusnya, lanjut tasbih 10 kali. Lalu kemudian Allahu Akbar, sujud lagi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali, lanjut tasbih 10 kali. Lalu kemudian Allahu Akbar, duduk ya, jangan berdiri kayak sholat subuh, karena kita butuh tasbih.
Duduk, ya rakaat pertama duduk aja ya, itu tasbih doang 10 kali. Gitu ya, bedanya dengan sholat subuh ya. Lalu kemudian berdiri, Allahu Akbar, Al-Fatihah, ayat pendek, tasbih 15 kali. Tadi kan aku sampaikan setelah setelah Al-Fatihah dan ayat pendek 15 kali. Seterusnya adalah 10 kali. Ruku 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud lagi 10 kali, duduk antara dua sujud Rabbi firli dan seterusnya 10 kali, sujud lagi bacaan sujud 10 kali, kemudian tahiyat akhir lanjut tasbih 10 kali. Segampang itu loh. Pokoknya yang 15 kali cuman saat takbir, cuman saat setelah Al-Fatihah. Selebihnya 10 kali. Dan bedanya yang kedua adalah rakaat 1 duduk aja, jangan langsung berdiri kayak sholat subuh. Duduk aja rakaat 1 baca tasbih aja 10 kali. Nah, lakukan 2 kali di waktu malam hari jadinya 4 rakaat. Semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Aku nyampaikan dengan cara yang menurutku sudah cukup mudah. Semoga juga mudah kita mengamalkan ya. Nah, semoga bermanfaat. Sholat tasbih ini pahalanya gede banget. Semoga teman-teman mau melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau arah kiblat di aplikasi online berbeda dengan arah kiblat di hotel, yang mana yang harus diikuti? Oke, teman-teman, terima kasih pertanyaannya. Aku juga sering mengalami hal yang demikian. Maka dalam hal ini yang kita ikuti adalah arah kiblat yang arahnya mengacu pada arahan orang hotel. Kenapa? Karena kalau di aplikasi kadang-kadang kita berbeda lokasinya, kita harus mengaktifkan fitur di handphone kita, yaitu aktifkan lokasi. Kadang-kadang udah kita aktifkan pun dia menjadi tidak akurat. So, teman-teman lebih baik untuk mengarahkan ke kiblat yang ada di hotel. Kenapa? Karena orang hotel itu sudah menetapkannya secara permanen dengan caranya pada masanya ya. Jadi kalau teman-teman ngalamin perbedaan itu, silahkan teman-teman ikuti yang ada pada tempatan saja. Semoga bermanfaat ya. Nilaluki di sini. Nah, nanti kalau seandainya kita lagi sholat, ternyata arah kiblat orang hotel itu sebelah kanan, kita salah menghadapnya sebelah kiri. Kalau di tengah sholat nggak usah berpindah sholatnya, nggak usah dibatalkan sholatnya. Pindah aja seperti biasa kalau dia lupanya di tengah sholat. Tapi kalau salahnya di tengah sholat. Tapi kalau salahnya setelah kita melakukan ibadah, kalau kita ada usaha untuk melihat arah kiblat sebelumnya, maka tidak usah diulang. Tapi kalau nggak ada usaha, silahkan diulang sholatnya selagi masih ada waktu sholatnya. Semoga bermanfaat ya. Nilaluki di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.